Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 adalah hari Minggu Paskah ke-7. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13 sampai 16. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa dan karya. Kita mengenal ungkapan ora et labora yang berarti berdoa dan bekerjalah. Ungkapan ini nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam dan punya manfaat besar bagi hidup pribadi maupun bersama bila dijalankan dengan konsisten, yakni hidup akan menjadi seimbang sebab relasi kita dengan Tuhan dan sesama dan dunia terpelihara secara seimbang dan stabil, tidak berat sebelah. Banyak orang telah mengalami makna dan manfaat ungkapan ini, sehingga kadang memakainya sebagai moto hidup. Praktek doa sejak awal telah menjadi salah satu karakter atau ciri khas utama gereja. Umat perdana yang terdiri dari para rasul, Bunda Maria dan para pengikut Yesus lainnya melakukannya dalam ketekunan. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama. Doa bukan hanya membuat mereka bersekutu dengan Allah, tetapi juga bersekutu dan sehati dengan sesama, teman-teman seiman mereka. Rasa kekeluargaan tinggi sebagai anak-anak Allah, dan mereka menjalani hidup mereka sebagai satu gereja dengan penuh gairah dan antusiasme. Relasi dengan Tuhan haruslah menjadi dasar hidup kita.
Relasi dengan Tuhan ini pertama-tama dibangun lewat doa. Karena itu, doa seharusnya dibuat teratur setiap hari sebagaimana diteladankan oleh umat perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jelas bahwa doa utama umat perdana adalah memecahkan roti atau perayaan Ekaristi. Hidup dan persekutuan mereka ditopang dengan hidup doa yang kokoh. Kita mewarisi doa ini sebagai puncak dan sumber hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sendiri meninggalkan teladan yang sama bagi kita. Ia adalah seorang pendoa. Dalam banyak peristiwa, ia memulainya dengan terlebih dahulu berdoa kepada Bapa. Perjumpaan dan persatuan dengan Bapa menjadi dasar dan kekuatan Yesus untuk melakukan misi karya keselamatan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Sebelum ditangkap dan diserahkan, ia merayakan perjamuan malam terakhirnya yang sekarang kita rayakan sebagai perayaan Ekaristi atau misa untuk mengenangkan Dia. Ia juga berdoa di Taman Getsemani setelah perjamuan kudus itu dan menyatakan ketaatan total pada kehendak Allah dengan berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jelas, doa menjadi dasar dan kekuatan bagi Yesus untuk berkarya melaksanakan kehendak Bapanya. Demikian, doa dan karya mesti berjalan bersama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yesus dalam doanya yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menyatakan bahwa saat penyalibannya sudah tiba. Lewat salib dan kebangkitannya, ia akan menyatakan kemuliaan Bapa. Lewat salib dan kebangkitannya juga, kuasa atas segala yang hidup diberikan kepadanya. Lewat salib ia menunjukkan kasih Allah yang sempurna bagi manusia, yaitu kasih yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Hidup kekal datang dari pengenalan akan Allah dan Putra Tunggalnya. Lewat salib, kita mengenal dan percaya bahwa Allah mengasihi kita hingga akhir. Allah adalah kasih, karena itu kita diundang untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya pada kasih Tuhan dan selalu memelihara kesatuan dengan Yesus. Sebab di luar Yesus, kita akan seperti ranting anggur yang terpisah dari pokok anggur sebagai sumber hidupnya,
kita tidak dapat berbuat apa-apa, menjadi kering dan dibuang orang. Sama seperti Yesus, kita pun mau tetap menjaga relasi akrab dan intim dengan Bapa lewat doa, agar dapat melakukan karya hidup sesuai kehendak-Nya, agar Ia dipermuliakan lewat kesaksian hidup kita. Semoga demikian. Amin.